ada satu sosok itu yang mengerikan banget. Sosok apa tuh? Jadi perempuan ini sininya rusak mas. Tengah. Oke. Rusak, darah itu keluar terus. Terus dia itu bilang gini ke saya, Sri, arep nang di Sri. Gitu. Artinya apa tuh? Sri mau kemana? Iya, saya kerasain ada suara gamelan ya kata Mas Andri. Itu ternyata sepanjang jalan itu denger gamelan mas. Kalau saya gamelan nggak denger mas, cuman satu tadi mau ke pos 3 itu ada perempuan tadi lihat nggak, saya bilang gitu kan mas. Mas Andri itu bilang kalau lihat enggak, cuman saya cium baunya, amis banget. Mas Andri itu iya itu mas Raine mukanya rusak, saya bilang gitu kan. Lihatan nanti beberapa hari ke depan akan ada yang meninggal di sini. Nanti yang akan meninggal di sini perempuan untuk teman saya gitu. Saya nggak tahu pokoknya. Tapi di Lawu ya. Terus Mas Rizky kan ngirimin berita ke saya, Bu beneran ada yang meninggal Bu gitu. Jadi beda kasusnya. Kalau Alvin itu emang tanpa sengaja ngerusak, dia bisa kembali lagi ke alam dunia, walaupun mohon maaf kembalinya tuh dalam artian nggak. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Seperti biasa kita selalu menyajikan kisah-kisah tentang gunung. Tapi kisah kali ini agak berbeda ya, karena bisa dibilang ya selama ini gue podcast selalu tentang pendaki, naik gunung, kisahnya dia seperti apa, bahkan evakuasi. Kali ini yang akan gue wawancara adalah salah seorang pendaki tapi yang nggak biasa, yaitu pendaki spiritual. Nah lo, baru tahu kan lo? Gue juga baru dapat cerita hari ini. Langsung aja gue perkenalkan dengan sang pendaki spiritual, yaitu dengan Ibu Sri. Apa kabar Ibu Sri? Baik. Alhamdulillah. Ibu Sri sehat ya? Alhamdulillah sehat mas. Nah Bu Sri, selama ini channel saya ini kan lebih concern ke arah pendakian Bu. Iya. Tapi yang kita dapat kan selama ini pendaki-pendaki yang orang pendaki gunung mau mendaki, tapi kan bisa dibilang di beberapa gunung itu ada dua jenis pendaki. Satu pendaki murni, ya satu pendaki spiritual. Iya, ya. benar. Pendaki spiritual kan dia artinya punya hajat ya, sesuatu yang ingin disampaikan. Nah, di sini saya ingin mengangkat apa aja sih Bu Sri kalau di pendakian spiritual itu, kisi-kisinya aja dulu. Jadi kalau pendakian spiritual tuh kebanyakan gini mas, kita tuh punya kepentingan. Jadi naik gunung itu bukan sekedar naik, tapi kita memang ada kepentingan dengan ya mohon maaf penunggu situ gitu loh mas. Dalam artian bukan kita itu minta sama penunggunya situ enggak, cuman dengan kita naik gunung itu kan dengan tujuan bahwasanya lebih tenang, lebih bisa fokus gitu loh untuk berdoa gitu loh mas. Oke, ini menarik nih. Lu pengen tahu kan lanjutannya? Yuk kita ikutin sama-sama. Bu Sri, silakan cerita, saya nggak akan potong lagi. Dia ketawa dulu. Ini adalah kisah perjalanan Bu Sri melakukan pendakian kembali ke Gunung Lawu sebagai seorang pendaki spiritual. Di sana beliau bertemu dengan makhluk alam sebelah yang memberikan pesan. Kalau saya kan memang sama Lawu ini kayak ada ikatan tersendiri lah sama Gunung Lawu ini.
Ya dipercaya ya gimana, orang nggak kelihatan kan, kalau nggak dipercaya emang ada kan. Ya. Nah ini saya akan cerita pendakian saya ke Lawu tuh karena ada hajat, salah satunya yang waktu itu ke tempat yang Alfi itu. Oh gitu. Ini sorry, berarti via Candi Cetok. Iya. Oke. Siap. Karena memang ada barang yang harus diambil kan gitu loh Mas. Dalam rangka untuk pas mau bebasin Alfi. Iya. Wow, keren nih. Oke, lanjut. Jadi kita ke Lawu itu berenam. Kalau saya ndaki itu enggak mau banyak-banyak Mas. Karena apa? Pertama kalau kebanyakan orang itu terlalu berisik. Kalau bagi saya itu terlalu berisik, terlalu repot lah gitu. Hikmat. Yang keduanya itu kalau mendaki terlalu banyak orang tuh malah nanti jadi repot tuh. Akhirnya saya naik dari Candi Cetok Mas, dari Candi Cetok. Kalau saya sama orang-orang Candi Cetok itu udah banyak yang tahu saya lah. Saya sempatkan dulu ke Sendang Mintowiji itu Mas, yang di mau Saraswati, yang Saraswati kan ada Pundi Sari itu, Sendang Pundi Sari itu. Saya kalau mau ke Cetok, ke Lawu lewat Cetok, saya harus mandi di situ dulu. Oh, gitu. Itu sebuah keharusan bagi saya dan teman-teman. Untuk mensucikan diri dulu gitu? Oke. Terus kita nyebrang kan ke atas, nyebrang ke Candi Ketek kan. Candi Ketek, iya. Terus naik lagi kan ada Sendang lagi. Kalau di situ kita sempatkan untuk minum Mas. Di Sendang kedua ini? Ya. Oh yang pertama mandi, yang kedua minum? Oke. Kita sempatkan untuk minum. Nah di Sendang ini Mas, yang di atasnya Candi Ketek ini, itu kan emang ada penunggunya. Penunggunya tuh perempuan Mas. Perempuan, jadi ya ibarat kata dia tuh penjaga gerbang pertama Gunung Lawu itu ya di situ itu Sendang itu. Setelah itu kan kita naik perjalanan, kalau dari Cetok ini kan terjalannya ada di beberapa pos kan Mas. Kalau yang lain itu memang jalannya kan landai kan, enak gitu loh. Sampai di pos 2 itu kan hanya ada shelter kecil gitu, bukan shelter sebenarnya, kayak seng itu loh Mas, seng itu. Kita tuh berhenti dulu di situ Mas, berhenti dulu di situ. Temen saya nyeletuk gini, Mbak, ntar langsung turun apa nginep Pak, katanya gitu. Turun lah, ngapain nginep, saya bilang gitu. Enggak, kita turun aja. Setelah situ kita naik lagi Mas. Nah perjalanan dari pos 2 ke pos 3 itu masih aman, lancar. Nah menuju pos 3 ke pos 4 ini, walah banyak banget godaannya Mas. Kenapa tuh? Kan ini berenam ya Mas ya. Karena saya perempuan sendiri, biasanya saya ditaruh di paling tengah. Nah waktu itu saya tuh nggak maunya tuh gini Mas. Karena tuh saya sudah ngelihat itu di samping sebelah kanan jalur itu ada satu sosok itu yang mengerikan banget. Sosok apa tuh? Jadi perempuan, ini sininya rusak Mas. Tengah? Oke. Rusak, darah itu keluar terus. Terus dia itu bilang gini ke saya, Sri, harap nang di Sri. Gitu-gitu. Artinya apa tuh? Sri mau kemana Sri? Kata gitu. Iya, malas banget ya. Iya Mas. Terus saya tuh nggak berani ngeliatin dia kan. Terus saya minta jalan yang di depan. Mas, saya paling depan, saya nggak mau saya di tengah, saya bilang gitu kan. Nah di depan Mas. Sampai di pos 4 nih Mas. Tiba-tiba itu apa Mas? Oh, angin tuh gede banget. Gede banget. Terus kabut itu tiba-tiba turun kayak sengaja ditumpahin gitu. Wah kayak gitu. Terus saya kan gini, ini pasti ada yang nggak beres nih, saya bilang gitu kan. Karena saya kerasa Mas, saya nggak biasanya ke laut itu seperti itu nggak berasa. Nah sampai di pos 4 itu saya sama teman saya itu namanya Mas Andri kan, bilang gitu, Mas ini kayaknya munggah, ini kayaknya naik ini ada yang nggak beres ya Mas, sampai kerasa nggak kayak gitu. Mas Andri juga orang pinter Mas, orang pinter. Iya saya kerasain ada suara gamelan ya, kata Mas Andri. Itu ternyata sepanjang jalan itu denger gamelan Mas. Kalau saya gamelan nggak denger Mas, cuma ada satu tadi mau ke pos 3 itu ada perempuan tadi, lihat nggak, saya bilang gitu kan Mas. Mas Andri itu bilang kalau lihat enggak, cuma saya cium baunya, amis banget. Mas Andri itu, iya itu Mas Raine mukanya rusak, saya bilang gitu kan.
Yang 4 ini memang bisa, mereka tuh bisa ngerasain Mas, cuman nggak bisa ngelihat. Kalau saya sama Mas Andri ini bisa ngelihat itu. Terus akhirnya, lah ini gimana sih? Lanjut apa turun kan gitu. Ya lanjut lah, orang tujuannya kita ke Sendang Kuning. Sendang Kuning tuh jadi sebelum ke atas itu kan ada kayak tanah lapang gitu loh Mas. Wah, Sendang Kuning kok, saya bilang gitu. Ya ayo, terus kita camp di pos 5 Mas. Pos 5 itu kita camp di situ. Sebenarnya sih bukan ngecamp ya Mas, cuman buat istirahat lah, buat makan kayak gitu. Itu udah maghrib, habis maghrib tuh kita sampai di situ. Nah, kita pasangin tuh tenda kan. Kita bawa 2 tenda kan. Antrinya ini bilang, lah katanya tadi mau langsung turun. Enggak Mas, kayaknya saya nggak mampu kalau langsung turun gitu. Karena saya udah merasa maksudnya pendakian itu nggak beres gitu teman. Alam kurang bersahabat ya. Tiba-tiba, karena nggak biasanya Mas, kalau saya daki itu nggak biasanya kayak begitu. Terus kalau ada apa pasti yang tunggu gulung, suruh kan kasih tahu, itu enggak. Nah, kita makan jam 7:30 kan Mas. Kita makan jam 7:30 itu, tiba-tiba tuh Mas, tenda tuh kayak keangkat. Sama angin tuh, yang satu itu nggak kenapa-napa, yang satu tuh kayak keangkat gitu loh. Itu tendanya Ibu? Bukan, tenda teman saya itu, yang 3 itu. Terus, wah, tendanya kapur kan, tendanya melayang gitu loh Mas. Terus saya bilang, wah, gimana Mas Andri? Tar dulu, dikejar lah sama mereka tuh Mas tendanya. Emang ya kita pasangnya memang nggak begitu prepare, nggak terlalu itu kan. Kita dapet lah itu tenda Mas. Beneran terbang itu? Kayak gulung-gulung gitu. Saya kan nungguin di situ. Nah, pas saya nungguin di situ Mas, itu ada wanita, itu ya masih muda lah. Tapi dia tuh nggak ngomong apa-apa Mas sama saya. Tapi bentuknya bener? Iya, bener, itu cuman pucet banget. Pucet banget mukanya tuh. Dia tuh, ini kan misalnya tungku yang buat masak air tuh kan. Ini saya tuh di sebelah sini kanan, dia tuh kayak nyerong gitu loh. Hadapnya tuh lebih ke selatan gitu loh Mas. Tapi ngeliatin saya, saya bilang gini, kita sudah beda alam, kamu jangan ganggu saya nggak bakalan ganggu kamu, saya bilang gitu. Dia tuh diam Mas, pucet dia gitu. Akhirnya kita udah selesai makan, itu beneran tenda udah selesai. Jam 1:30 itu saya sama Mas Andri itu melanjutkan perjalanan ke Sendang Kuning itu Mas. Sendang Kuning. Nah, di Sendang Kuning itu memang saya ritual kan Mas di situ. Memang saya ritual di situ. Tiba-tiba itu apa Mas? Kalau sebelum Sendang Kuning itu ada satu gua. Gua itu jarang orang masuk ke situ Mas. Itu. Jadi dari gua itu keluar banyak orang Mas. Kayak pasukan gitu. Pasukan itu datang, kayak orang jalan pukul kayak gitu tuh. Kayak orang setengah lari tuh loh. Brok. Saya kan kaget ya. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Ternyata dia bawa tandu tuh Mas. Bawa tandu itu. Saya bilang gini, Yang, itu mau ada apa lagi Yang? Saya bilang gitu. Saya kan sudah bilang, yang itu bilang gitu. Saya udah bilang bahwasanya siapapun yang menantang kami maka dia akan mati kan gitu. Gitu. Terus yang niku sinten, itu siapa? Saya bilang gitu kan. Kelihatan nanti beberapa hari ke depan akan ada yang meninggal di sini. Udah dikasih clue. Ya kalau dia nggak salah janganlah Yang, saya bilang gitu, jangan. Saya bilang gitu. Dia nantang kayak gitu. Saya sampai jam 5 itu kan di situ di Sendang Kuning itu kan Mas. Di Sendang Kuning itu saya bilang sama temen-temennya ini, Mas, semalam lihat itu rombongan bawa tandu itu nggak Mas? Iya. Terus apa Dek? Ada yang mau meninggal lagi Mas, saya bilang gitu kan. Lah kapan? Nggak tahu, tapi katanya ada yang meninggal kayak gitu. Masa Dek? Iya. Kita nggak langsung ke tenda itu, kita masuk ke gua itu lagi Mas, ke gua yang saya bilang itu. Ke gua itu kita masuk, di situ itu ngelihat apa ya Mas, kayak batu. Nanti saya ambilin batunya, ada batunya. Mau lihat?
Boleh ntar. Ya. Nanti aja. Ya, nanti aja ya. Itu ada sepasang mas batu itu. Batu itu jadi itu kayak keong lah, tapi panjang. Oke. Panjang segini lah. Ada 2 biji gitu. Itu bersinar mas. Jadi jam 5:30 tuh terang banget dia tuh. Terang banget nyalanya tuh. Kemana mas? Diambil nggak mas? Ya berani nggak? Berani lah tuh. Itu mungkin udah dikasih ke kita ya mas, saya bilang gitu kan. Ya udah, yuk diambil gitu kan mas. Sambil tuh mas, bener-bener sambil saya bawa pulang kan. Oh bisa diambil bener? Bisa, nyata itu batu ada. Ada sampai sekarang tuh ada. Udah gitu, kita kan keluar dari gua ini mas. Tiba-tiba angin tuh gede biang mas. Kayak dengan kayak buas kayak gitu loh mas. Cuma sekali aja kayak kita tuh kayak suruh kayak didorong kayak gitu tuh loh. Saya bilang sama mas, apa dibalikin lagi ya? Saya bilang gitu, batunya tuh dibalikin lagi kali mas. Enggak, jangan. Sayang udah capek-capek masa balikin lagi gitu kan. Terus gimana? Ya sudah bawa pulang tuh rezeki gitu kan. Saya bawa pulang lah mas itu batu. Nah di tenda itu kan batu itu kan saya taruh, saya ngikut makan lah sama teman saya tuh ikut makan. Yang tadinya langsung turun tuh nggak jadi, kita jadi situ makan dulu. Jam 10:30 tuh baru mau turun. Temen saya kerasukan mas. Di antara 4 orang ini? Kerasukan dia. Kerasukan tuh, pokoknya dia tuh baju dilepas semua. Dia tuh telanjang. Telanjang. Terus dia bilang gini, kenapa dia nantangin saya katanya gitu. Jadi yang telanjang tuh nantangin dia gitu loh. Oh ada salah satu tim yang nantangin. Saya panik ya mas. Mas sinten yang sik nantang yang saya bilang, iki bocah iki gitu. Jadi orang ini gitu, yang nantang tuh orang ini gitu. Terus saya matiin sekarang gitu mas. Yang itu yang sinten, saya bilang yang siapa yang gitu. Wah ngerti aku, kamu tahu saya, nggak usah nanya siapa saya gitu. Saya matiin, dia harus tinggal di sini gitu mas. Dia itu telanjang mas, bener-bener telanjang dia. Ini namanya saya perempuan ya, ada malunya, ada gimananya ya. Cuman satu pikirannya udah lah, pura-pura saya bilang, yang penting dia sembuh lah. Daripada bawa orang begitu turun, ayo mana? Rame. Akhirnya kita usahakan mas, lama itu mas sembuhnya tuh, lama. Nah setelah itu ini mas, dia tuh masih kesurupan. Intinya dia tuh nantangin lah, entah dia tuh ngomong apa kan kita nggak tahu ya, dari awal kan nggak tahu kan. Ya dia bilang tak tinggal, bocah iki kudu tinggal manggon ning kene gitu. Anak ini harus tinggal di sini kayak gitu. Terus saya bilang jangan yang, karena dia yang bawa saya. Kalau misalnya mau diambil nanti aja kalau sudah sampai rumah, jangan di sini yang bilang gitu. Ya kayak nego lah. Kalau saya memang sama Lawu itu ya bisa dibilang ada kuncian khusus gitu loh mas. Kayak saya bisa negoin Alfi gitu loh. Nah akhirnya diizinin mas. Dan barangnya kudu ditinggal gitu. Barangnya kudu ditinggal gini. Saya kan bingung mas, barang yang mana ini? Yang barang sing niku wau sing kula pendet gitu. Ora, barang itu kudu ditinggal gini kayak gitu. Ternyata setelah kita cari-cari tuh beritanya tuh mas, dia tuh ada buntelan tuh segini loh mas. Segini tuh tulisan Arab. Tulisan Arab ini. Terus ada batu hitamnya, batu hitam tuh satu. Ada tulisannya gini. Sak sekti nih gue sekti aku kayak gitu. Apa tuh? Jadi saktinya kamu masih sakti saya kayak gitu loh. Gitu. Sombong. Tuh diikat gitu pakai benang hitam gitu tuh mas. Tuh cari tuh mas, ketemu barang itu. Niki yang barangnya niki. Iya gitu. Iya gitu terus. Udah itu pun yang sudah ketemu barangnya. Yang segera pulang kan bilang gitu tuh mas, jangan ganggu saya yang, mohon maaf saya bilang gitu kan. Itu apa mas, minta makan tuh kita bingung ya nyarinya kemana. Terus
Akhirnya dapat bunga tuh, bunga rumput itu yang warnanya kuning tuh, saya ambilin dikunyah sama dia. Dimakan bener? Ya, dimakan bener mas, kunyah sama dia mas. Saya yakin ini bukan yang lawu, yang tinggal di tubuhnya ini bukan yang lawu, karena yang lawu itu dia nggak mau masuk ke tubuh sembarangan manusia tuh, dia nggak mau masuk ya. Jadi ya ini mungkin salah satu jin di situ yang merasa terganggu dengan ini kan gitu kan mas. Pada akhirnya itu sembuh mas, sembuh. Itu lemes mas, habis kesurupan tuh dia lemes mas. Kita nunggunya lama. Dari jam 6 sampai jam 10:30 kan lama. Oh lama loh. Kita nungguin dulu sampai dia benar-benar pulih mas. Terus setelah itu tuh kan saya tanyain, hei kamu bawa barang apa? Saya bilang tuh, enggak ada, enggak ngaku. Padahal kita udah ketemu tuh barang, dia masih enggak ngaku tuh. Enggak, sumpah saya enggak bawa barang apa-apa tuh gitu kan. Terus saya tempelin tuh kepala pok gitu terus. Wait, ngapusi saya bilang gitu. Barangnya udah ketemu, saya bilang gitu kan mas. Terus barang apa gue? Barang apa? Ya kan saya tanya begitu. Barang apa gue? Mbak, itu sebelum ke Lawu itu pas sampai ngajak mau ke Lawu tuh saya udah ke Pak Ustadz gitu, bawain barang ini gitu. Kan kata sampean Lawu itu ada nyawanya. Saya bilang gini, Mbak, nek kamu ada nyawanya, coba ganggu saya bisa enggak gitu mas. Dari Sendang itu dia ngomongnya begitu pas minum air tuh. Oh sama pantesan. Terus itu kasih lagi, saya bilang gitu, setan kamu kan gitu. Masa gimana kan? Saya bilang gitu. Terus santri itu, wes, dah, pulang. Nah pulang nih mas, saya nggak mau di tengah, pokoknya saya mau di belakang. Saya udah gedek banget sama mukanya tuh mas, udah kosong. Terus bikin acara berantakan ya? Kita dua mau sebenarnya masih mau ke itu lagi, masih ada satu tempat yang harus kita tuju lagi kan gak jadi akhirnya. Dan itu ini pas perjalanan turun nih mas, pas perjalanan turun dari Kupak Menjangan itu kita mau turun tuh, itu ada suara mas. Ada suara bilang gini, Sri, gitu-gitu, manggil saya posisi di belakang tuh mas. Sri, saya kan noleh gini nggak ada orang. Terus pikiran saya gini, maksud iya sih demit jam 12 sana mau muncul, saya bilang gitu. Udah jam 12 masa mau muncul sih demitnya, saya bilang gitu. Terus bodo amat, saya bilang gitu kan mas. Nah jalan sampai di pos 3 itu kita pas jalan itu kan perasaan saya kok berat amat, tas saya kayak ada yang narik tuh mas, langsung kayak ada yang narik. Saya ini gini teriak-teriak, namanya saya takut ya, tolong, mas berhenti dulu, mas aku ditarik mas, gitu. Terus mereka kan balik ke badan semua ngeliatin saya tuh ketawa ngekek, siapa yang narik gitu. Mas, ayo mas tolongin, saya bilang gitu kan. Ternyata tas saya tuh nyangkut di pohon, jadi kira tuh Allah Akbar. Aduh, tahan mas tolongin. Kayak gue ranting gitu, ranting pohon gitu. Ya malu-malu gimana gitu. Allah Akbar, jadi kayak malu gitu loh mas. Pawangnya demit kok karo demit gitu. Pawangnya setan kok takut sama setan gitu. Enggak mas, enggak gitu. Kita sampai di jalan tuh mas. Pokoknya perjalanan tuh turun tuh kita ketawa, jadi yang ngetawain saya itu mas, ngetawain saya. Terus sampai di pos 2 saya tuh nggak mau turun dulu, mau tidur dulu lah di situ, mau tidur. Ngantuk, saya bilang itu kan, saya emang semalaman nggak tidur kan mas. Saya tidur di situ mas, tidur di situ tuh. Nah gadis yang datang itu datang lagi mas ke saya. Yang pucat itu? Yang pucat itu bilang gini, Mbak, aku mau
aku arep golek konco. Mbak, saya mau nyari temen. Kata dia begitu. Kamu namanya siapa? Dia nggak jawab namanya siapa, tapi dia bilang, Aku sudah lama di sini. dia tuh ngasih tahu saya, Nanti yang akan meninggal di sini perempuan untuk teman saya kayak gitu, Mas. Oh, ngomong gitu. Itu teman saya. Saya kan kaget ya, Mas. Kaget. Saya pikir, lah itu kan perempuan, jangan-jangan saya perempuan buat temennya dia nanti. Pikirannya udah kemana-mana, Mas. Saya tuh kayak orang saya bilang tuh dingkelen gitu loh, Mas. Dingkelen tuh bangun tidur terus kayak kita tuh nyawanya belum nyambung gitu loh. Belum nyambung gitu loh. Terus Mas Santi tuh, Dek sadar dek gitu. Saya bilang, iya aku ketemu lagi Mas, saya bilang gitu kan. Masa ketemu lagi sama ituin? Iya, ngomong apa? Yang itu mau meninggal cewek, Mas. Akhirnya kita kan bilang, saya masih kepikiran, Mas, ini bener apa enggak? Soalnya yang Lawu itu cuman bilang akan ada yang meninggal di situ gitu loh, Mas. Karena dia meninggal lagi di situ. Cuman kan nggak tahu cewek apa cowoknya. Nah, setelah saya pulang beberapa hari, Mas Rizky dulu di Besok Pagi, podcast Besok Pagi itu chattingan sama saya. Itu orangnya tidur kan? Mbak, Ibu, kita mau ke Lawu loh, Bu, gitu. Mau ada open trip ke Lawu. Ya, mereka suka bawa trip, bener. Saya bilang gini, kapan? Ya bulan-bulan ini, Bu. Terus saya bilang gini, jangan dulu lah kalau ke Lawu, soalnya Lawu mau minta tumbal. Jangan, saya bilang gitu. Ke gunung lain aja. Ibu ingetin gitu. Ke gunung lain aja dulu, jangan ke Lawu gitu. Selang seminggu Mas Rizky ini saya halang untuk ke Lawu, ternyata benar Mas yang meninggal dari Semarang tuh loh, yang mahasiswa tuh, yang perempuan itu. Itu di jalur Cetok? Saya nggak tahu, pokoknya. Tapi di Lawu ya? Terus Mas Rizky kan ngirimin berita ke saya, Bu, beneran ada yang meninggal, Bu, gitu. Nggak lama setelah itu ya? Seminggu setelah Mas Rizky itu meninggal di situ. Berarti ibu udah dikasih tahu duluan? Iya, saya tuh kalau misalnya Lawu tuh mau minta korban, pasti saya dikasih tahu, Mas. Oke. Jadi saya tuh kadang ngasih tahu ke namanya Mas Win itu, Mas Win tuh dulu bapaknya itu juru kuncinya di Cetok gitu loh, Mas. Jadi saya kasih tahu, Mas, Lawu mau minta korban lagi loh, Mas, saya bilang gitu. Emang iya, Mbak? Iya. Ya pendaki dikasih tahu lah, Mas, biar hati-hati, saya bilang. Namanya apes nggak tahu, saya bilang gitu, Mas. Dan itu sering, Mas, kalau mau kayak Mbak Gati itu juga saya dikasih tahu, Mas. Oh, Mbak Gati Madiun itu ya? Ibu dikasih tahu juga saat itu? Kalau Mbak Gati itu ngasih taunya gini, iki bakalnya ono sing dijukuk, nomor kayak gitu. Mau ada yang mau diambil, tapi karena dia gitu celaka gitu loh, Mas. Akhirnya kan Mbak Gati itu kan meninggal. Iya. Saya tahunya juga dari Mas Rizky juga kan. Jadi kalau ngeliat Mbak Gati itu sebenarnya kasihan, Mas. Kenapa? Kasihannya begini, dia itu jadi kayak orang yang, mohon maaf Mas, kayak dimanfaatkan gitu loh. Ya, jadi kayak dimanfaatkan sampai hilang nyawanya kayak gitu. Dengan kata lain, dia ini dikorbankan. Ya, kita nggak bisa bilang dikorbankan ya, cuman kasihan aja lah. Intinya ada yang menyebabkan dia seperti itu, dan itu orang lain. Oke. Intinya gini, kayak Mbak Gati ini sudah dibujui apa disugesti apa, bahwasanya dia itu keturunannya dari Gunung Lawu itu gitu.
Cuman kan ya namanya orang awam kan Mas. Sekarang pakai logika aja. Dia belum pernah mendaki pertama ya kan. Iya betul. Terus keduanya dia tanpa bekal apapun sampai ke atas itu kalau nggak ada yang bawa. Iya. Ya kan? Bener. Pasti ada yang nuntut. Iya. Iyalah, nggak mungkin. Dia bisa sampai di atas sendirian tanpa temen. Bayangin aja. Nggak mungkin. Pasti ada yang bawa. Ya iya, itu udah pasti ada yang bawa. Ini logika loh Mas, logikanya loh ya. Saya kan cuma lihat video-videonya Mbak Gati itu loh, terus saya mikirnya ini orang kasihan amat, saya bilang gitu. Kasihan kayak gitu tuh nggak bakalan tenang loh Mas Korinnya. Pasti suatu saat nuntut balas. Oke, gitu Mbak. Jadi beda kasusnya kalau Alfi itu emang tanpa sengaja ngerusak kan. Si Alfi. Ya. Dan itu pun dia bisa kembali lagi ke alam dunia walaupun mohon maaf kembalinya tuh dalam artian nggak waras gitu tuh Mas. Iya, agak hilang ingatan lah. Nggak waras. Kalau Mbak Gati ini dia kan ibarat kata kayak sengaja diumpankan gitu loh Mas. Ya itu tadi karena bodoh itu tadi. Sudah dibohongi dia gini-gini dan dia kesana ternyata dia tuh hanya ya bahasa kasar dikorbankan lah oleh seseorang. Iya. Oke. Ya mohon maaf, orang tuh manusia tuh kan terkadang jahatnya melebihi iblis Mas, agar keinginannya tercapai kan. Dan mengorbankan siapapun. Saya ngelihatnya gini, kan saya juga sering ke laut tuh, maksudnya walaupun tanpa raga saya bisa ke laut gitu loh Mas. Lihat orang-orang yang begitu tuh kasihan sebenarnya Mas. Korinnya loh ya. Kalau orang meninggal itu rohnya udah dalam mutlak milik Allah ya. Cuman korinnya ini yang masih berseliweran, berkeliaran gitu loh. Oke, berarti korin ini adalah jin ya. Jin yang mendampingi dia sejak dia lahir dan tahu persis dia gimana dan menyertai dia. Ya emang seperti kita persis Mas. Oke. Dan inilah yang akhirnya disalah kaprah oleh orang-orang yang melihat penampakannya sebagai ini gentayangan, padahal bukan dia, ini adalah jin korin. Iya, jin korin. Nah, ini biar lurus ya, kalau arwah seseorang itu ya balik ke Allah ya. Iya, nggak ada urusan. Nggak ada urusan sama dunia. Orang dia udah terputus sama dunia kok. Iya, dan yang menampakkan diri, yang mungkin ngerasuk ke orang, tahu tentang dia dan ngomong segala macam, itu adalah jin yang mendampingi. Iya. Oke, ini pelurusan, oke. Jadi tidak semua orang tuh bisa dengan mudah dirasuki Mas. Benar. Kalau Masnya pengen tahu tuh orang itu dirasukin benar atau tidak, gampang, lihat aja matanya Mas. Kalau dia matanya tertutup, dia bisa menunjukkan arah, itu berarti dia benar kerasukan. Tapi kalau matanya melek tuh saya nggak percaya. Begitu. Iya. Oke. Benar Mas. Di mana-mana orang kerasukan tuh matanya merem Mas. Karena apa? Tubuh ini nggak bakalan kuat Mas. Tubuh ini nggak bakalan kuat nampung energi segede itu. Jadi itu energinya besar Mas. Dia bisa masuk ke tubuh manusia tuh besar. Makanya yang orang yang habis kerasukan pasti lelah, kayak nggak punya tenaga. Itu tenaganya udah terkuras sama itu Mas. Bener. Jangan salah. Nggak usah kerasukan Bu. Saya pernah sekilas aja ngelihat sekilas gitu, itu kayak energi kayak sedot. Abis itu langsung masuk. Itu cuma beberapa detik. Iya, emang iya. Kalau ada orang ya mama ya bukan saya itu ya. Ya mungkin mereka bisa seperti kalau di TV baratnya orkos kerasukan sampai matanya kebuka itu enggak. Yang gini, aing teh macan gitu. Iya. Iya itu kan entertain Bu. Jadi gini loh, intinya ini buat ilmu sama Masnya. Kalau ada orang kerasukan, itu jin itu sembunyinya di lepetan tubuh Mas. Lipetan tubuh? Di ketiak gitu, terus di sini. Oke. Terus ini lipetan kaki ini. Udah tiga tempat itu. Setelah jari gini? Enggak. Dia nggak mau. Lipetan ini ketiak. Yang paling sering itu di lipetan ketiak. Makanya kenapa kok orang tuh kalau kesurupan pasti tangannya genggam cengkram gitu Mas. Nggak mungkin orang kesurupan tangannya buka, jarang.
Oh gitu. Ya. Kenapa tuh? Jarang Mas. Jadi kan ini kayak ditekan gitu loh Mas. Jadi kayak saraf tuh kan ketekan kan. Jadi ininya ikut neken gini. Iya. Dan caranya saya untuk ngebantu orang yang kayak gitu gimana? Tekan sininya Mas, ketiaknya tuh. Pasti dia kesakitan, nggak mungkin nggak kesakitan. Oke. Kan sering tuh ada yang jempolnya dipijit. Gua kasihan yang kesurupan Mas. Ntar bangun-bangun badannya sakit semua. Oh gitu. Udah satu titik itu aja. Biasanya di bawah ketiak dia. Oke. Oh gitu. Nih berarti untuk kasusnya Gati dan si yang satu lagi yang orang Semarang itu, ibu sudah dikabarkan oleh Semarang. Iya. Oh, dan itu kejadian dua-duanya. Iya. Iya. Ntar saya tanya si Rizky deh, saya cross check itu waktu dia mau berangkat itu ya berarti. Oh gitu. Saya 2 kali kasih tahu Mas Rizky itu jangan gitu. Jangan ke laut. Yang terakhir itu yang laki-laki itu loh. Yang laki-laki itu yang meninggal juga itu. Jadi seperti itu. Nah, kayak kasusnya Mas siapa Andi Kurniawan, Andi siapa tuh yang juga meninggal di Gunung Lawu. Sampeyan saking pundi? Sampeyan saking pundi? Jatuhnya jauh, Pak. Tapi ke sana dulu, Pak. Itu kemana? Oh iya, Pak. Iya. Ya benar. Itu sebenarnya gini Mas, makanya kita di gunung itu nggak boleh egois, nggak boleh ini bukan rombongan saya Mas Saputra, itu nggak boleh. Ketika kita di gunung itu melihat orang yang sekiranya linglung atau apa, kita rangkul, kita ajak ngobrol, temenin dia. Oh ya, si Andi yang nggak pakai baju di atas itu ya, yang bawa kayu. Kayak gitu, harusnya itu segera dirangkul, diajak turun atau diajak ngobrol Mas. Karena semakin kita biarkan, maka ini kan kosong ya Mas, pikiran itu kan kosong. Energi buruk itu akan semakin kenceng, nyerangnya tuh kenceng, akhirnya kan kosong. Jadi dia halusinasinya kemana-mana. Merasa dirinya itu ada orang lain yang nyuruh ini, nyuruh itu tuh karena apa Mas? Karena dia kosong, terus kayak berkali-kali saya bilang kalau kita lemah, di antara mereka kita lemah ya kita yang dimainkan. Tapi kalau kita kuat, mereka yang bisa kita mainkan gitu loh Mas. Iya, itu sih yang kasusnya Andi sih emang saya menyayangkan ya. Ada beberapa pendaki bahkan cuma ngerekam habis itu ditinggal. Ya karena pendaki yang sekarang kan Bu nggak dibekali ilmu ya. Mereka rata-rata nggak kayak tahun 2000-an awal 90-an dulu. Orang udah paham, oh ini begini. Jangan kan ketemu orang begitu, kita papasan aja kita kita ngobrol, kita sedang ini lihat orang begitu dicuekin kan. Aduh. Iya, makanya. Makanya kan memang benar-benar miris kan ya. Iya. Harusnya bisa selamat. Nyawa orang bisa selamat karena pembiaran, dibiarkan karena kita cuek mungkin kenapa kayak gitu kan. Atau urusan dia lah bukan hidup kita. Nah itu yang parah tuh. Jadi namanya di gunung itu kan harus saling menjaga. Kita nggak kenal siapapun ya kita jaga gitu loh Mas. Iya. Nah berarti kalau yang maaf nih, balik lagi ke topik mendaki spiritual. Berarti mendaki spiritual ini masing-masing punya hajat yang berbeda-beda ya. Ada yang baik, ada juga yang nggak baik. Yang nggak baik mungkin di salah satu itu ya maaf, mungkin aja ada yang mau nyugi. Iya, benar. Kan? Tapi kan ada juga yang punya niatan yang positif ya. Nah ini dia nih kan, karena buat saya yang seorang mendaki Bu, terutama di Gunung Lawu ya, terutama Gunung Lawu, saya sering ketemu itu di jalur Cemoro Kandang. Ya,
Itu kan kalau Cemoro Kandang tuh emang jalur buat labuan, Mas. Maksudnya gimana tuh? Orang keraton kan. Jadi gini loh, Mas. Pihak keraton itu kan percaya bahwasanya gunung itu menyimpan para leluhur kan. Itu sebenarnya pihak keraton itu sedekah, Mas, sedekah bumi. Jadi jangan dianggap itu musyrik-syirik, bukan. Itu tuh niatnya sedekah. Loh, kalau misalnya kita bawa makanan, bawa sajian, wah itu ngasih makan hantu, ngasih makan setan, bukan, Mas. Kita harus berbaik sangka, walaupun itu tidak dimakan kan, tapi kayak semut, cacing, burung kan ikut makan itu, gitu loh. Jadi apa-apa itu jangan dihubungkan dengan mistis, dengan itu jangan. Spiritual memang banyak dari Cemoro Kandang, karena jalannya kan dia lebih enak, lebih landai, nggak begitu nanjaknya, nggak terlalu sering gitu loh. Iya, rata-rata ke arah kawah ya. Gitu. Iya. Paling banyak kan di Taman Sari atas tuh. Mentok di situ mereka. Iya. Kalau nggak Sendang Derajat ya kan. Iya. Gitu. Jadi ya percaya nggak percaya itu semua ada lah, Mas. Dan ini saya sempat Bu ya bertemu langsung pas saya di jalur pendakian itu, pendaki-pendaki spiritual ya, maaf ya. Mungkin kalau menurut saya kalau mereka punya hajat ya itu urusan masing-masing. Tapi gimana pun juga ini namanya gunung, suhu temperatur bisa kadang-kadang drop, bahkan bisa sampai min. Yang saya bingung tuh mereka tuh berani naik pakai sendal jepit, pakai sarung doang, sama pakai tas cangklong. Udah. Nah ini kan maksud saya, ya, oke lah, lu mungkin punya kemampuan, tapi lu kan manusia, lu kan kedinginan juga gitu. Lu bukan Superman gitu. Bahkan di beberapa kasus nih, saya sempat di beberapa ranger, mereka menemukan itu yang meninggal itu, yang sudah jadi tengkorak, itu bukan dengan kostum mendaki. Ini kayak warga, artinya ini orang mendaki spiritual yang mungkin tidak dibekali dengan persiapan yang bagus lah gitu. Artinya ini kan sayang juga Bu ya, maksudnya banyak loh Bu yang kayak gitu ya. Dari setor nyawa ya. Iya. Tapi terkadang gini, Mas, kayak saya kalau mendaki itu juga nggak bawa perlengkapan banyak. Karena apa? Kita bisa ngolah hawa panas tubuh, Mas. Nah itu beda lagi tuh. Belum nyampe ilmu. Jadi tiap tubuh manusia itu kan ada energi panas kan, Mas. Iya. Yang api itu kan, api itu selama kita bisa ngolah itu dari pernafasan sih sebenarnya. Kita pernafasan, ya kita nggak akan ngerasa dingin, Mas. Gitu. Bagi yang bisa. Bagi yang bisa. Kalau yang nggak bisa ya jangan coba-coba. Iya, benar. Kalau mau coba-coba ya nggak usah ke gunung, susah nanti nurun jenazahnya ya kan. Mending minum racun di rumah aja gitu. Iya, soalnya. Iya kan. Bener, karena beberapa yang ditemukan ini ya sudah meninggal gitu. Iya, pasti itu, Mas. Mungkin mereka ngeliat yang kemarin kesana ritual cuma begini doang, dia nggak tahu orang ini mungkin sudah seperti ibu yang tahu, oh ini begini, dia main kesana tahu-tahu kedinginan nggak kuat. Iya. Terus kalau mendaki itu sebisa mungkin jangan sendiri, Mas, harus ada teman. Benar. Ya walaupun kita udah misalnya profesional lah, nggak usah menyombongkan diri, karena apes itu kan nggak tahu kita. Benar. Ya kan. Iya sih, kadang lebih ke arah ini sih ya, kalau pendaki yang mau solo hiking tuh pengen show off lah. Wah, lu hebat lo, gue sendiri, gue berani, iya. Nggak tahu di belakang kamera, udah kamera temannya ada 3. Benar. Iya, di depan kamera aja. Oke Bu, ini banget ya, saya ada sedikit pengetahuan nih, jadi tentang pendaki spiritual itu mereka punya hajat dan nggak semuanya baik, nggak semua juga. Dan kayak Ibu yang mungkin sudah punya kedekatan emosional dengan Gunung Lawu, bahkan bisa diberi peringatan dan itu terbukti itu ya. Alhamdulillah ya, Mas. Ntar saya tanya ke Rizky nih, Ki, lu bener waktu itu di Indonesia? Atau orang lagi tidur? Iya. Oh gitu. Itu sejati berarti ya, kasihan juga ya mereka ya. Dan bukan semua pendaki spiritual itu bersekutu dengan jin atau setan, itu enggak, Mas. Terkadang saya tuh pengen tempat yang bener-bener
hening, bener-bener nyaman kayak gitu loh Mas. Nggak usah ibu pendaki spiritual. Saya pendaki biasa aja. Kadang ke atas gunung tuh cuma emang pengen hening doang. Iya. Walaupun tampilannya beda. Iya. Iya. Oke, berarti nggak semuanya itu ya, nggak semuanya kesana itu bersekutu, tapi memang ada juga itu Banyak Mas. Oke. Nah bro, dari obrolan kita ini mudah-mudahan nambah wawasan ya. Nah ini saya kasih tahu kalau Mas mau bener-bener uji nyali nih di Gunung Lawu ini, bukan maksudnya nantangin loh ya. Coba malam itu di Sendang Kuning tuh. Ya Biskup Pak Menjangan, di bawahnya Argo Dalam sedikit itu kan ada kayak savana itu loh. Itu senang. Coba malam-malam di situ. Oh gitu ya. Kuat apa enggak gitu aja dengan suara-suara yang itu tuh. Oh gitu. Iya. Wah. Kalau di Gunung Lawu nih saya kasih tahu tempat clue-nya di Sendang Kuning aja. Sendang Kuning ya. Entah apa yang terjadi ya resiko tanggung sendiri. Wah boleh nih buat konten bro. Oh Sendang Kuning gitu. Di Sendang Kuning. Dekat Argo Dalam turun dia ya. Gitu. Kalau berani. Ya kita lihat nanti Bu kalau mental udah siap. Oke brother, ini mudah-mudahan obrolan kita nih ini ya sedikit ngasih wawasan ya kalau bawa dari sisi pendaki spiritual tuh mereka punya berbagai macam motif, berbagai macam tujuan, dan ya nggak bisa dipungkiri ada juga yang negatif dan nggak bagus, tapi banyak juga yang memang tujuannya juga bagus. Nah Bu, sebelum saya tutup, pesan Ibu apa sih buat yang pada nonton dari apa kita ceritain tadi? Nah, jadi gini, kalau di gunung, kalau kalian nemu orang yang sedang kedinginan atau orang sedang bunga, walaupun kalian nggak kenal, tolongin, deketin. Minimal tanya. Minimal tanya. Kalau nggak, kalau kalian lagi turun ya bawa turun, taruh di pos, pasti temennya nyari lah. Karena di base camp itu pasti yang satu sama yang lain itu udah kontak-kontakan Mas. Misalnya ini ada pendaki turun kondisi seperti ini, berarti ngontek base camp Cemoro Kandang atau Cemoro Sewu. Cemoro Sewu juga ngontek ke Cetok, ke Cemoro Kandang kayak gitu Mas. Jadi bisa diselamatkan ya. Ya intinya kita berbuat baik dimanapun gitu loh Mas. Nggak usah mandang itu bukan rombongan saya itu, dan kalau ada sampah dibawa pulang. Benar. Gitu. Oke deh, udah ini bro ya. Jadi ya benar kata Ibu, di gunung nih kita siapapun itu yang kita lihat sendirian dan kita ngelihatnya ada yang gimana, minimal kita tanya siapa tahu dia butuh bantuan. Karena nggak semua orang yang butuh bantuan itu percaya diri untuk minta bantuan ke orang lain. Nah kita yang bisa lihat minimal tanya, nggak lagi ngapain Mas diri? Ada apa nih? Lagi apa? Ada yang bisa kita bantu? Itu hal-hal kayak gitu mungkin kecil tapi lo nggak sadar itu mungkin bisa nyelamatin nyawa orang bro. Gitu bro. Oke? Kita tutup dulu ya, Ibu sebelumnya. Ya. Rokok. Terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama. Bercerita di podcast kita sampai bro, gua dan Bu Sri pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.